Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, 17 kali minimal dalam sehari semalam kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Seorang muslim minimal berdoa seperti ini kepada Allah 17 kali dalam sehari semalam. Siapa yang minta cuma 16 kali, 15 kali, dosa besar. Salatnya tidak sah. Karena doa ini diwujudkan dalam bentuk lafaz oleh Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Dijelaskan dalam surat An-Nisa, Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Ghairil maktub, bukan orang-orang yang maktub. Siapa maktub? Nabi sendiri. Mulut Nabi sendiri yang mengatakan al-maktub al-Yahud. Waddalin an-Nasara. Al-Maktub, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Tidak ada yang lain. Ad-Dalin, orang-orang yang sesat siapa? Nasara. Kata Nabi SAW. Berarti kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Seperti apa jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Manhaj mereka, akidah mereka, muamalah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Bukan akhlaknya Yahudi, bukan manhajnya Yahudi, bukan cara beribadahnya Yahudi dan Nasrani. Tapi sayang, seribu sayang, doa yang kita panjatkan 17 kali dalam sehari semalam, kita langgar sendiri. Kita mengadakan ulang tahun, menyalakan lilin, sudah nyala ditiup lagi. Ini meniru siapa? Meniru Rasul dan para sahabat? Tentu tidak. Rasul, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal ulang tahun. Ini Yahudi dan Nasrani yang mengajarkan. Ditiru oleh kita kaum muslimin. Memperingati hari kelahiran, memperingati hari kematian, memperingati kematian seorang besar. Ini perbuatan Yahudi dan Nasrani. Diikuti oleh kaum muslimin. Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul tidak pernah mengajarkan, ingatlah oleh kalian Nabi Adam lahir atau wafat tanggal sekian. Nabi Nuh lahir wafat tanggal sekian. Ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Zakaria lahir meninggal tanggal sekian, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup Nabi beliau belum pernah mengajarkan, wahai para sahabatku, ingat, jangan sampai lupa, aku lahir 12 Rabiul Awal. Enggak ada. 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi berselisih para ulama. Betulkah Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal? Banyak pendapat. Ada yang berpendapat 18 Rabiul Awal, ada yang berpendapat 8 Rabiul Awal, ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Bagaimana para sahabat tahu? Berselisih mereka. Ya, karena apa? Karena nggak ada hubungannya dengan kebaikan dan keburukan.
yang kita ingat, yang kita peringati, yang kita ingat-ingat adalah ajaran Nabi, sunnah Nabi, perintah dan larangan Nabi, bukan lahirnya Nabi. Kalau lahirnya Nabi, sebuah hari yang harus kita ingat-ingat, tentu Rasulullah sudah ajarkan dari awal. Abu Bakar jangan lupa, Umar jangan lupa, aku lahir 12 Rabiul Awal. Nggak ada. Nggak ada, ini perbuatan Yahudi dan Nasrani. Maka antum ingat, ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Datang pendeta Yahudi kepada siapa? Kepada Umar. Pendeta Yahudi ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, seandainya ayat itu turun pada diri kami, berarti Yahudi tidak punya ayat itu. Pernyataan Allah, penegasan Allah bahwa Yahudi telah aku sempurnakan, agama Yahudi nggak ada. Yang ada Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Seandainya ayat itu turun di kami, wahai Umar, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, akan kami peringati. Ini borok Yahudi keluar dari mulut mereka, bahwa salah satu sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk Yahudi adalah memperingati hari-hari tertentu. Memperingati hari-hari tertentu. Oleh karena itu ketika Nabi datang ke Madinah, seluruh peringatan dihapus oleh Nabi. Seluruh hari besar peringatan perayaan dihapus oleh Nabi, oleh Islam, kecuali dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan jelas di situ. Ada sholat 2 rakaat, ada khutbah 1 kali. Idul Adha ada penyembelihan kurban, jelas. Beda dengan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, apa nggak jelas? Nggak jelas ini. Ini mengikuti siapa? Mengikuti al-Yahud wan Nasara. Dan tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, kata Nabi. Bahkan beliau mengatakan, seandainya ada orang Yahudi Bani Israel menzinai ibunya, tentu akan ada umatku yang akan menzinai ibunya, waliyadzubillah. Tidak ada perbuatan buruk Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Barangkali cuma satu, membunuh para nabi. Karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu kelakuan dahsyat, kemaksiatan besar al-Yahud adalah membunuh para nabi, para rasul. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, akan saya tunjukkan kepada antum salah satu kelakuan Yahudi yang banyak ditiru oleh kaum muslimin hari ini dan merebak, bahkan melanda sebagian ikhwan-ikhwan yang belajar agama, belajar sunnah. Apa? Hilah. Hilah. Apa itu hilah? Berkelit. Memberi kesan baik, taat, padahal maksiat. Apa hilah pertama kali dilakukan oleh orang Yahudi? Yaitu ketika mereka dilarang oleh Allah lewat mulut Nabi Musa, jangan kalian mencari ikan di hari Sabtu. Maka di hari Sabtu itu mereka tidak cari ikan, tidak memancing, tidak ngejar-ngejar ikan, tapi masang perangkap di Sabtu pagi itu. Iya. Atau malam Sabtu mereka pasang perangkap dan mereka tidak ngapa-ngapain. Hari Sabtu itu ikan masuk ke perangkap, tidak bisa keluar lagi. Ini berjalan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Allah tunggu mereka untuk bertaubat dan mereka juga tidak juga bertaubat, maka Allah rubah mereka menjadi kera dan babi. Al-Baqarah menjadi saksi. Allah rubah mereka kunu kiradatan khasi'in. Mereka menjadi kera dan babi, yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Itu terjadi kira-kira waktu duha.
di mana ketika orang-orang sudah biasa ke pasar, ke tempat keramaian, ini sepi. Masih di dalam rumah. Sebagian orang-orang soleh mereka yang tidak berani melanggar larangan hari Sabtu, mereka mengintip rumah-rumah mereka. Ternyata di dalam sudah tidak ada manusia, yang ada kera dan babi. Akibat apa? Hilah. Memberi kesan seolah taat padahal maksiat. Tentu tidak boleh mendapatkan keuntungan sedikit pun dari hari Sabtu berupa ikan. Walaupun sekedar perangkap, itu akal-akalan mereka. Sebagaimana Allah larang mereka memakan babi, mereka nggak makan babi. Karena yang dilarang makan babi. Tapi mereka nernak babi. Babi diternak, kemudian dijual, makan hasilnya. Maka muncul sabda Nabi dari sini, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sungguh jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan manfaatnya, hasilnya. Uang yang didapat dari babi, dari khamar, dari perzinahan tentu haram. Nah, hilah ini ternyata ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Mungkin sebagian besar kaum muslimin. Misalnya apa? Ketika kaum muslimin sadar, tahu, diberitahu bahwa kalau utang 1 juta kembali 1,3 juta, riba. Jelas riba. Haram. Mereka bikin cara, hilah ini. Agar terjadi utang 1 juta kembali 1,3, tapi kesannya bukan riba. Maka mereka nanya kepada temannya, Bapak pinjam 1 juta buat apa? Temannya jawab, saya mau buat beli handphone misalnya. Saya tidak sanggup kontan 1 juta. Tapi kalau saya nyicil 100 ribu tiap bulan, saya bisa. Ya. Berapa harga handphone itu? 1 juta. Ini dimain-mainin mirip Yahudi. Maka dia mengatakan gampang. Handphone yang Bapak mau mana? Itu. Ya. Semua orang tahu handphone itu di toko harganya 1 juta. Biar saya beli handphone itu. Ya. Nanti kalau sudah milik saya, tolong dibeli ya 1,3. Bayarnya nyicil 100 ribu, 13 bulan. Ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Ini sama saja. Pinjam 1 juta, kembali 1,3 buat beli handphone. Bayarnya nyicil. Bayar utangnya nyicil. Sama, ini kelakuan Yahudi. Bagi antum yang punya semangat taat, mudah-mudahan antum faham bahwa ini sama saja. Tapi bagi antum yang tidak punya semangat taat, malah semangat Yahudi ngakalin, apa salahnya? Kan ini jual beli. Mau 1,3, mau 1,5, mau 2 juta kan terserah saya. Disinilah sabda Nabi kita pegangi. Nabi melarang Bilal menjual sesuatu yang belum dimiliki. Nabi mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Bilal, jangan engkau menjual sesuatu yang masih milik orang. Itu handphone kan masih milik orang, masih ada di konter orang, masih ada di toko. Kenapa sudah ijab kabul? Sudah akad, nanti kalau saya beli, deal ya, kamu mau beli 1,3, ini apa namanya? Jual beli akad, padahal barang masih milik orang lain. Ini terjadi di mana-mana, bahkan mengatasnamakan syariah, bahkan mengatasnamakan syar'i Islami. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.